baik ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Kak, kita berdua mau cerita nih Boleh. tentang sekolah online. Mm-mm. Jadi Kak, kalau menurut kita berdua itu sekolah online itu kurang efektif gitu Kak. Mm-mm. Soalnya dari segi penyampaian guru kepada murid aja kurang bisa dipahami. Mm-mm. Jadi terkadang gurunya aja ngasih ke kita tuh langsung tugas gitu Kak, tanpa dijelasin sama sekali gitu. Jadi kita kurang bisa mengerjakan gitu Kak. Sedangkan kalau misalkan langsung ke tempatnya kan ada temen yang bisa ngebantu juga gitu Kak. Kita bisa kerja kelompok juga gitu. Iya sih. Mungkin maksudnya dari kejadian kondisi sekarang nih ya, yang benar-benar kita harus stay di rumah, sekolah jadi online, kuliah online, apa-apa serba online gitu kan. Sekolah online ya pasti bikin kita kurang paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terkadang kan emang juga tugas aja tanpa dijelasin gitu kan. Maksudnya kan pasti seperti itu kan. Iya. Karena saya juga mengalami hal yang sama gitu. Otomatis ya kita sama-sama ada di keadaan yang benar-benar dipaksa, mau tidak mau kita harus mau menjalaninya gitu kan. Iya. Kemudian di keadaan seperti ini nih, menurut kamu ada positif dan negatifnya kan? Kalau misalkan dalam positifnya itu Kak, jadi kita bisa membagi waktu dengan keluarga gitu Kak. Kan terkadang emang keluarga itu membutuhkan kita banget, cuman ya namanya juga anak lagi sekolah gitu kan Kak ya. Nah kalau misalkan di rumah itu kita harus bisa membagi waktu antara sekolah, belajar gitu Kak, dan membantu orang tua gitu maksudnya. Negatifnya? Cuman kalau misalkan masalah negatifnya itu kurang memahami pelajaran, dan terkadang kita sering dimarahin orang tua karena kuota habis dan waktu juga. Gitu. Iya sih pasti gitu sih. Ya otomatis ya positifnya ya itu kita lebih banyak punya waktu gitu, waktu luang buat kita manfaatin lebih banyak gitu kan, buat melakukan hal-hal yang lain gitu, hal-hal positif yang lain gitu selain sekolah ya, bantu orang tua atau kita kayak lebih ke hal-hal yang positif lah gitu. Dan negatifnya tuh pasti ya kita nggak bisa ketemu teman sekolah di rumah gitu. Di rumah pun kan yang emang kita satu sekolah nih, tapi belum tentu ketika di rumah kita masih bisa ketemu gitu. Benar-benar kayak cuma ketemu di sekolah aja gitu. Dan pasti ya itu kita harus benar-benar stay mantengin HP, kuota juga harus selalu punya. Sedangkan buat anak sekolahan kan pasti masih minim budget gitu kan. Nah buat temennya sama juga nih. Iya Kak, sama. Jadi ya masalah sekolah online gitu ya, kita kan kurang bisa membagi manajemen waktu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa membagi sama keluarga gitu, sama sekolah kita gitu Kak. Mungkin ada hal yang salah kali nih dari keseharian kamu nih di rumah. Selain kamu mantengin HP, kamu bantu-bantu orang tua nggak? Jujur ya Kak, saya jarang gitu. Jadi ya begitulah. Mungkin dari situ kayak kita dimana kita sekolah ya pasti mantengin HP ya kan, tugas benar harus dikerjain. Tapi satu sisi kita harus ingat nih kita punya kewajiban di rumah bantu-bantu orang tua. Jadi kita juga harus benar-benar bisa manage waktu, memanfaatkan waktu, dan ingat sama kewajiban kita nih sebagai anak. Pasti orang tua ya otomatis kesel dong kalau anaknya, kan orang tua juga kadang ada yang nggak paham ya, kita mantengin HP tuh lagi nugas nih gitu, tapi orang tua kok suzon mulu ya. Kita nggak bisa egois juga gitu. Orang tua nggak akan seperti itu kalau kitanya melakukan kewajiban kita gitu ya. Meskipun kalau emang kita terus susah mantengin HP, kalau kewajiban kita lakuin, orang tua pasti ya udah aman gitu. Kita nggak bakal kena marah atau kena, ya intinya mah orang tua bakalan positif thinking lah sama kita gitu. Jadi kedepannya kita harus lebih pandai-pandai membagi waktu, terus memanfaatkan waktu, dan juga benar-benar kayak ya ini ya di posisi ya kondisi seperti ini gitu kan, kita benar-benar harus stay di rumah dan harus selalu ada buat keluarga ya kan. Ada positifnya, ada negatifnya, dan itu pasti kita ya pastilah kita bisa lakuin semuanya. Ya semangat ya. Mungkin
Gitu sih dari saya gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kalau ada apa-apa lagi kalian boleh cerita. Ya siap. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama.